Berkat kecantikan alaminya, Sari dengan cepat menjadi pusat perhatian dan dipuja banyak pria. Hidupnya seolah akan memasuki babak baru ketika ia bertemu dengan Bima, seorang putra dari keluarga kaya raya. Cinta yang bersemi dengan cepat membawa mereka ke jenjang pernikahan. Sari mengira bahwa kehidupan sebagai menantu di keluarga kaya akan memberinya ketenangan dan kebahagiaan, tetapi siapa sangka ia harus menghadapi kemalangan yang tak terduga. Sikap dingin dari suami dan perlakuan kejam dari ibu mertuanya mendorong hidup Sari ke dalam rangkaian tragedi tanpa jalan keluar. Apa yang akan dilakukan Sari untuk melewati cobaan berat ini? Mari kita simak kisah yang penuh emosi, selamat dari cengkeraman keluarga mertua, yang akan dibawakan oleh MC Andini. Lepaskan saya, apa yang kalian lakukan? Sari meronta, suaranya parau karena ketakutan. Dokter, dia sudah gila. Cepat pegang dia. Teriak Ibu Ratih, menunjuk ke arah Sari seolah-olah berusaha membuktikan ucapannya. Tidak, saya tidak gila. Lepaskan saya. Tolong, jerit Sari, matanya penuh keputusasaan saat dua petugas medis menahan tangannya dengan erat. Sari, tenanglah, nak. Sabar ya, dirawat di sini sebentar. Para dokter akan membantumu cepat sembuh. Suara Ibu Ratih terdengar lembut, seolah-olah sangat peduli padanya. Namun, di balik bujukan itu, Sari tahu betul niat sebenarnya wanita itu, melakukan segala cara untuk menjebloskannya ke sini, memutuskan semua hubungannya dengan dunia luar. Sebelum pergi, Ibu Ratih mendekatkan bibirnya ke telinga Sari dan berbisik, setelah masuk ke sini, cobalah beradaptasi dengan kehidupan barumu. Jangan berbuat bodoh, hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Selesai berkata, ia melemparkan senyum sinis dan licik pada Sari. Sari berusaha memberontak. Dasar wanita jahat, pembunuh, kau pasti akan mendapat balasan. Semakin ia meronta, semakin kencang pula cengkeraman petugas medis, mengira ia sedang mengamuk. Mereka membawanya ke sebuah ruang isolasi, dikelilingi oleh 4 dinding dingin dan sebuah ranjang tunggal. Tangan dan kakinya diikat ke ranjang, membuatnya tak bisa melawan. Baru setelah ia lelah dan tubuhnya lunglai tak bergerak, mereka melepaskannya dan pergi. Sendirian terbaring menatap langit-langit putih, Sari hanya bisa menangis. Baru menikah kurang dari setahun, begitu banyak cobaan telah menimpanya. Suaminya, Bima, adalah seorang pria hidung belang yang suka foya-foya. Kebiasaan buruknya itu tak pernah berubah meskipun sudah menikah. Setelah pernikahan mereka, ia terus berselingkuh dengan wanita lain, meninggalkan Sari sendirian di rumah besar itu selama berhari-hari, tenggelam dalam pesta pora. Sari tak tahan menanggung rasa malu, hatinya hancur saat mengetahui perbuatan Bima. Dalam kemarahannya, ia memutuskan untuk melabrak selingkuhan suaminya. Namun, hasilnya hanyalah penghinaan yang ia dapatkan. Justru Bima, orang yang seharusnya melindunginya, bertindak kejam. Ia menyewa orang untuk menyeret Sari pulang, tanpa mempedulikan rasa sakit fisik dan batin yang dialaminya. Ketika Ibu Ratih, ibu mertuanya, mengetahui hal itu, Sari berharap ia akan turun tangan untuk menasihati putranya. Namun, harapan itu pupus seketika. Ibu Ratih tidak hanya tidak membelanya, tetapi juga memarahinya habis-habisan. Jadi istri tidak bisa menjaga suami, malah bikin keributan melabrak orang di luar. Apa kamu tidak punya malu? Kata-kata itu bagai garam yang ditaburkan di atas luka Sari. Ia berdiri terdiam di hadapan ketidakadilan, matanya berkaca-kaca tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri. Dengan hati hancur, Sari membawa kopernya dan pulang ke rumah orang tuanya, berharap menemukan sedikit kedamaian dan hiburan. Namun, orang tuanya adalah orang desa yang sederhana, yang sangat menjunjung tinggi nama baik dan pandangan orang lain. Mendengar cerita putri mereka hanya bisa menghela napas dan menasihati, pernikahan itu ada pasang surutnya, kamu harus sabar dan berusaha menjaga keutuhan rumah tangga. Masalah besar dikecilkan. Masalah kecil dihilangkan. Begitulah caranya agar rumah tangga tetap harmonis. Kata-kata itu membuat Sari tak punya pilihan lain. Ia menelan air matanya, menuruti nasihat orang tuanya, dan kembali ke rumah suaminya, menerima untuk hidup bersama ketidakadilan dan rasa sakit.
Ia belajar beradaptasi dengan lingkungan yang keras itu, berusaha tetap tenang di hadapan kata-kata pedas ibu mertuanya dan sikap dingin Bima. Waktu berlalu, Sari pun hamil. Kabar gembira ini bagaikan secercah cahaya dalam hidupnya. Ia berpikir bahwa memiliki anak akan membuat Bima berubah, konflik dalam keluarga akan mereda, dan hidupnya akan menjadi lebih baik. Namun kenyataan justru membuatnya hancur lebur. Bima tidak hanya tidak berubah, tetapi perilakunya semakin menjadi-jadi. Ia terang-terangan berselingkuh dan bahkan membawa salah satu selingkuhannya pulang ke rumah. Tindakannya itu bagai pisau yang menusuk langsung ke harga diri Sari. Yang lebih menyakitkan lagi adalah Ibu Ratih, ibu mertuanya, tidak hanya tidak menentang, tetapi justru mendukungnya terang-terangan. Ia memuji-muji wanita itu, mencari-cari alasan untuk mengkritik Sari, dan bahkan berkata terus terang, setelah melahirkan, sebaiknya kamu ceraikan saja Bima, biarkan putraku bersama wanita yang lebih pantas. Sari terdiam, tangannya diletakkan di atas perutnya, tempat di mana janin kecil sedang tumbuh. Ia sadar bahwa sekeras apapun ia berusaha, di mata mereka ia tidak akan pernah cukup baik. Rasa sakitnya meluap-luap, tetapi Sari masih belum tahu apa yang harus ia lakukan untuk melindungi dirinya dan anak dalam kandungannya. Di rumah itu, ada seorang asisten rumah tangga bernama Dewi, usianya baru 17 tahun, cerdas, cekatan, dan terampil. Meskipun hanya seorang asisten, Dewi memiliki kecantikan yang semakin memikat di usianya yang beranjak dewasa. Dalam keluarga ini, Sari hanya menemukan simpati dan kedekatan pada gadis muda itu. Dewi lahir dari keluarga miskin dengan banyak saudara, sehingga ia harus putus sekolah lebih awal untuk bekerja membantu orang tuanya membiayai adik-adiknya. Sari sangat menyayangi Dewi dan sering curhat padanya setiap kali merasa sedih. Dewi juga sangat menyayangi Sari, hubungan mereka akrab seperti kakak beradik. Dewi bercerita bahwa ia sudah punya pacar yang sedang bekerja sebagai TKI di luar negeri. 3 tahun lagi, ketika pacarnya pulang, mereka akan menikah. Namun, hari bahagia itu belum sempat tiba. Suatu malam, dalam keadaan mabuk, ayah Bima, Pak Hartono, menyelinap masuk ke kamar Dewi. Saat itu Dewi sedang tidur. Ia merasakan sesuatu yang geli di kakinya, dan sontak terbangun. Pak Hartono membekap mulutnya agar tidak bersuara. Suaranya mendesis, "Kalau kau bersuara, kubunuh kau." Dewi sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar. Air mata membanjiri wajahnya. Meskipun mulutnya dibekap, ia tetap berusaha mengeluarkan suara. "Saya mohon, Pak, lepaskan saya." Pak Hartono tertawa sinis. "Bisa saja. Asal kau mau melayani Bapak malam ini, nanti Bapak lepaskan." Dewi menggelengkan kepala. Kedua tangannya ditahan oleh Pak Hartono dan ditekan ke tempat tidur. Kedua kakinya juga dijepit erat. Ia berusaha meronta dalam keputusasaan, tetapi tenaganya yang lemah ditambah rasa takut yang menyelimutinya membuatnya tak berdaya. Pak Hartono dengan kejam memerkosanya. Dewi merasakan sakit yang luar biasa, tetapi hanya bisa menangis dalam diam. Setelah selesai, pria itu tak lupa melemparkan ancaman. "Jaga mulutmu baik-baik, jangan ceritakan ini pada siapapun. Kalau kau buka mulut sedikit saja, kubunuh kau, mengerti?" Karena takut dan diancam, Dewi tidak berani menceritakan kejadian ini pada siapapun, termasuk Sari. Tak lama kemudian, malang tak dapat ditolak, Dewi hamil. Ibu Ratih tahu bahwa selama ini Dewi tidak pernah keluar rumah, jadi ia curiga salah satu pria di keluarga ini telah berhubungan dengannya. Ia memaksa Dewi untuk mengaku siapa ayah dari janin yang dikandungnya. Ibu Ratih terus mengancam, jika ia tidak mengaku, seluruh keluarganya akan terkena imbasnya. Mengetahui sifat Ibu Ratih yang tidak main-main, Dewi akhirnya terpaksa mengaku. Ketika Ibu Ratih mengetahui bahwa suaminya telah berselingkuh di bawah hidungnya sendiri, ia tidak terima dan menyiksa Dewi hingga tewas. Kematian Dewi direkayasa sebagai bunuh diri, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah pembunuhan. Dan Sari adalah orang yang tanpa sengaja mengetahuinya. Karena takut Sari akan melaporkannya, Ibu Ratih dengan kejam mendorongnya dari atas tangga. Beruntung, nyawa Sari masih bisa diselamatkan, tetapi anak dalam kandungannya tidak. Kehilangan anak membuatnya sangat terpukul, dan ia diawasi oleh Ibu Ratih 24 jam sehari,
Ia mencoba mencari cara untuk melarikan diri dan melaporkan perbuatan wanita itu, tetapi sebelum ia sempat berbuat apa-apa, Ibu Ratih sudah selangkah lebih maju. Ia sengaja memprovokasi Sari agar marah dan memakinya, lalu membawanya ke rumah sakit jiwa. Alasannya, Sari mengalami depresi setelah keguguran. Orang sering berkata, orang waras yang masuk rumah sakit jiwa, lama-lama bisa ikut menjadi gila. Ibu Ratih paham betul hal ini dan yakin bahwa sekali Sari dikurung di sana, tidak akan ada lagi yang percaya pada ucapannya. Bima tahu semua perbuatan kotor ibunya, tetapi ia hanya diam dan membiarkan Ibu Ratih menyiksa istrinya. Sari memutuskan untuk diam dan menahan penderitaan hidup di rumah sakit jiwa, menunggu kesempatan untuk bebas. Ia sadar bahwa perlawanan apapun saat ini hanya akan memperburuk keadaannya. Hari demi hari berlalu. Sari berusaha menahan emosinya, meyakinkan dirinya sendiri untuk bersabar melewati badai ini. Setelah beberapa waktu dirawat, Sari bertemu dengan Dr. Ardi yang baru saja pindah tugas ke sana dan menangani perawatannya. Berbeda dengan dokter-dokter sebelumnya, Ardi memancarkan ketenangan dan pengertian yang membuat Sari terkesan. Ia selalu mendekati pasien dengan kelembutan, menggunakan terapi psikologis untuk menenangkan, bukan memaksakan kehendak. Awalnya, Sari masih bersikap waspada saat berinteraksi dengan Ardi. Ia khawatir Ardi akan sama seperti dokter-dokter sebelumnya, yang hanya menganggapnya pasien yang perlu disuntik dan diberi berbagai macam obat. Ia takut jika menolak bekerja sama, Ardi juga akan menggunakan cara-cara keras untuk memaksanya. Namun, setelah beberapa kali percakapan, Sari menyadari bahwa Ardi benar-benar berbeda. Ardi selalu berbicara dengan lembut dan sopan, membuat Sari sangat percaya padanya. Suatu malam, melihat Sari sedang duduk menatap langit malam yang penuh bintang, Ardi dengan lembut duduk di sampingnya dan bertanya, "Bu Sari sedang melihat apa?" "Saya sedang memandangi bintang-bintang di langit. Meskipun malam gelap, mereka tetap bersinar gemerlap." Saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya bisa menjadi seperti bintang-bintang itu? Dokter yang baik hati itu berkata, selama di dalam hati kita ada keyakinan, kita akan bersinar seperti bintang-bintang itu. Sari menoleh ke arah Ardi, tatapannya serius dan penuh harapan. "Dokter, apakah dokter percaya saya sakit jiwa?" Ardi terdiam sejenak, tatapannya yang dalam seolah sedang menimbang setiap kata-kata Sari. Setelah beberapa saat, ia menjawab, "Bagaimana jika saya katakan saya tidak percaya?" Sari tersenyum, senyuman yang membawa kepahitan sekaligus harapan. "Saya akan menjadikan itu sebagai motivasi kuat untuk terus melangkah. Setidaknya saya tahu bahwa di dunia ini masih ada orang yang percaya pada saya, masih ada kesempatan bagi saya untuk kembali menjadi diri sendiri." Ardi mengangguk, suaranya tenang. "Jika Anda kooperatif dalam pengobatan, hari Anda meninggalkan tempat ini tidak akan lama lagi." Sari menggelengkan kepala, matanya memancarkan keteguhan. "Saya tidak sakit. Mereka sengaja memasukkan saya ke sini untuk menutupi sebuah kebenaran yang mengerikan. Jika ada kesempatan untuk keluar, saya pasti akan mengungkap kebenaran itu. Orang-orang jahat itu harus membayar perbuatan mereka. Tapi saya tahu, karena mereka yang memasukkan saya ke sini, mereka pasti tidak ingin saya bebas." Ardi mengerutkan kening, tatapannya menjadi lebih tajam. "Anda berkata seperti itu, pasti ada sesuatu yang disembunyikan di baliknya." Seolah melepaskan lapisan pertahanannya, Sari menarik napas dalam-dalam lalu dengan jujur menceritakan seluruh kisah hidupnya. Ketika ia selesai, Ardi menatap lurus ke matanya, ketulusan terpancar jelas. "Jika Anda percaya pada saya berjanji akan membantu Anda keluar dari tempat ini." Sejak hari itu, hubungan antara Ardi dan Sari menjadi semakin erat. Ardi bukan hanya satu-satunya dokter yang mempercayainya, tetapi juga menjadi sandaran spiritual, membantunya merasa aman di tengah hari-hari yang kelam. Sari, setelah merasakan kebaikan Ardi, mulai melihat secercah cahaya dalam hidupnya. Ia sadar bahwa ia harus menjadi lebih kuat, tidak hanya untuk melawan ketidakadilan, tetapi juga untuk membela kebenaran yang telah lama disembunyikan. Ardi, dalam proses penyelidikan dan pengamatannya, semakin menyadari bahwa situasi Sari tidak bisa diselesaikan hanya melalui jalur hukum. Ia tahu bahwa meskipun bisa membuktikan Sari tidak sakit jiwa, keluarga suaminya, terutama Ibu Ratih, tidak akan membiarkannya hidup tenang.
Wanita itu tidak akan segan-segan menggunakan segala cara untuk terus menyiksanya, bahkan mungkin mendorongnya ke situasi yang lebih buruk. Dengan pemikiran itu, Ardi tahu bahwa satu-satunya cara untuk membantu Sari adalah dengan membawanya keluar dari rumah sakit secara diam-diam. Sebuah pelarian, atau lebih tepatnya, sebuah rencana pembebasan yang telah ia susun dengan rinci. Ardi tidak hanya perlu mempersiapkan segalanya dengan matang, tetapi juga harus memastikan bahwa saat Sari pergi, ia akan dilindungi dan tidak meninggalkan jejak yang bisa dilacak oleh keluarga suaminya. Sari pada awalnya ragu dengan ide ini, tetapi tekad dan tatapan tulus Ardi membuatnya percaya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama hidup dalam ketakutan, ia merasakan secercah harapan yang nyata. Selama masa persiapan rencana pelarian Sari, Ardi dan Sari memiliki momen-momen yang sangat berarti, bagaikan seberkas cahaya hangat yang menyelinap ke dalam kehidupan Sari yang kelam dan penuh penderitaan. Hari-hari yang panjang di rumah sakit, yang biasanya terasa berat bagi Sari, kini menjadi lebih ringan dengan kehadiran Ardi. Ia bukan hanya seorang pendengar, tetapi juga membawa momen-momen relaksasi langka yang membuat Sari perlahan melupakan rasa sakit yang telah ia alami. Mereka menghabiskan waktu dengan berbincang, berbagi cerita dari hal-hal sederhana hingga rahasia hati yang paling dalam. Ardi sering membawakan Sari makanan ringan, sederhana namun membuat Sari merasa diperhatikan dengan tulus. Terkadang, ia mengajak Sari ke taman kecil di belakang rumah sakit, tempat dengan udara segar dan suasana yang tenang. Mereka berjalan-jalan di bawah sinar bulan, diam-diam memandangi langit malam yang penuh bintang, mencari kebebasan yang sama-sama mereka dambakan. Momen-momen itu bagaikan obat bagi Sari, membantunya merasakan bahwa masih ada orang yang benar-benar peduli padanya. Ardi, dengan kebaikan dan kelembutannya, perlahan menjadi sandaran spiritual baginya. Setiap tatapan, setiap senyuman yang mereka bagikan tidak memerlukan kata-kata, namun mengandung seluruh dunia emosi. Sari tahu bahwa Ardi memahami rasa sakit dan luka yang ia derita, sementara Ardi menyadari bahwa di balik kekuatan Sari, ada hati yang tangguh, meskipun telah terluka parah, meskipun tak satu pun dari mereka yang mengatakannya, di antara mereka perlahan terbentuk ikatan yang istimewa. Setiap tindakan kecil, setiap gestur penuh perhatian dari Ardi membuat Sari merasakan keamanan yang telah lama hilang. Ardi pun di dalam hatinya perlahan menumbuhkan perasaan yang tak bisa ia beri nama. Ia tahu bahwa Sari telah menderita terlalu banyak, dan ia tidak ingin hanya menjadi seorang dokter, tetapi juga ingin menjadi orang yang berada di sisinya, melindunginya dalam perjalanan yang akan datang. Pada masa-masa itu, meskipun dikelilingi oleh bahaya yang mengintai, perasaan mereka tumbuh dalam diam, bagai api yang menyala pelan namun kuat, siap berkobar untuk melawan ketidakadilan dan kegelapan yang mengepung mereka. Kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Ardi dan Sari akhirnya tiba. Saat itu adalah hari musim dingin yang menusuk, ketika rumah sakit menjadi lebih ramai dari biasanya karena kedatangan rombongan relawan yang datang untuk membagikan bingkisan lebaran kepada para pasien. Suara tawa dan obrolan, serta lalu lalang orang-orang membuat suasana menjadi lebih hidup, menciptakan selubung yang sempurna untuk menyembunyikan rencana yang telah disiapkan Ardi dengan cermat. Ardi, dengan ketenangannya yang biasa, mengatur segalanya dengan hati-hati. Ia memberikan Sari seragam relawan, membantunya berbaur dengan rombongan yang sedang membagikan bingkisan. Sari mengenakan seragam biru relawan, memakai masker dan topi, menutupi wajahnya yang sudah terlalu dikenal oleh staf medis di rumah sakit. Berkat arahan Ardi yang cermat, ia selangkah demi selangkah meninggalkan area isolasi tanpa menarik perhatian. Setelah berhasil berbaur dengan rombongan relawan, Sari berusaha tetap tenang, mengikuti kelompok itu menuju gerbang rumah sakit. Ardi berjalan di dekatnya, berusaha terlihat santai saat berpamitan dengan rombongan relawan, tetapi matanya selalu waspada. Mereka telah merencanakan setiap langkah dengan teliti. Ketika Sari dan rombongan relawan meninggalkan gerbang utama, Ardi diam-diam memberi isyarat kepada sebuah mobil yang sudah menunggu di luar. Sari berjalan cepat, jantungnya berdebar kencang saat ia melangkah melewati gerbang rumah sakit, tempat yang telah mengurungnya selama hampir setahun. Di balik masker, matanya terasa perih, antara takut dan terharu. Ketika pintu mobil terbuka, ia bergegas masuk ke kursi belakang. Mobil itu tanpa menunggu lebih lama, langsung melesat pergi, seolah ingin segera lari dari tatapan mata yang mengawasi dari belakang.
Sepanjang perjalanan, Sari terus-menerus menoleh ke belakang melalui jendela, merasa seolah semuanya belum benar-benar aman. Mobil melaju kencang di jalanan musim dingin, seolah mencoba menjauh dari tangan-tangan tak terlihat yang siap menangkapnya kembali. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan dikurung, ia merasakan napas kebebasan dan secercah harapan untuk masa depan. Sopir mobil memberinya sebuah tas, sebuah ponsel, dan sejumlah uang, lalu berkata, "Ini barang-barang yang sudah disiapkan oleh Pak Ardi untuk Anda. Semoga Anda mendapatkan kehidupan baru yang penuh keberuntungan dan kebahagiaan." Sari menoleh padanya, menerima tas itu, dan mengangguk. Matanya berkaca-kaca, penuh dengan rasa terima kasih yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mobil itu membawa Sari pergi dari semua kenangan pahit, membawanya ke sebuah kota yang sama sekali asing. Pemandangan di sepanjang jalan perlahan berubah, dan Sari tahu bahwa di tempat ini tidak akan ada yang mengenalinya atau mengetahui masa lalunya. Mobil berhenti di depan sebuah restoran kecil yang tersembunyi di sebuah jalan yang tenang. Sopir itu menoleh padanya dan berkata dengan lembut, "Silakan masuk, akan ada seseorang yang mengurus pekerjaan dan tempat tinggal untuk Anda." Sari mengangguk, mengucapkan terima kasih kepada sopir, lalu turun dari mobil sambil membawa tasnya. Perasaan canggung dan cemas menyelimutinya saat ia melangkah masuk ke restoran. Ia disambut oleh seorang wanita parubaya. Wajahnya agak dingin, tetapi matanya menyiratkan kesedihan yang mendalam dan tak terlukiskan. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai pemilik restoran. Suaranya yang dalam dan tegas memberikan Sari perasaan yang serius sekaligus aman. Melalui obrolan singkat, Sari mulai mengenal wanita itu lebih jauh. Ia adalah seorang anak yatim piatu, tumbuh dalam kekurangan materi dan kasih sayang. Setelah menikah, pernikahannya juga tidak membawa kebahagiaan. Karena tidak bisa memiliki anak, ia diusir oleh keluarga suaminya dan akhirnya memilih untuk pergi, membangun usahanya sendiri dari nol. Meskipun telah melewati banyak penderitaan, dari wanita itu terpancar semangat hidup yang luar biasa. Melihat wanita di hadapannya, Sari merasa kagum dan berkata pada dirinya sendiri bahwa mungkin disinilah awal yang baru baginya. Pada hari-hari pertama bekerja di restoran, Sari merasakan ketenangan yang aneh. Meskipun asing dengan segala sesuatu di sekitarnya, ia merasa hangat saat berada di dekat Ibu Ratna. Sikap Ibu Ratna yang awalnya tampak tegas perlahan berubah menjadi perhatian yang diam-diam. Ia dengan sabar mengajari Sari sedikit demi sedikit, dari cara melayani pelanggan hingga cara tetap tenang menghadapi situasi sulit. Kalau pelanggan rewel, bersikaplah lebih lembut. Tapi kalau bertemu orang yang sombong, kamu harus bisa tegas pada saat yang tepat. Nasihat Ibu Ratna, matanya memancarkan pengalaman. Berkat Ibu Ratna, Sari belajar banyak hal baru. Namun kehidupan yang damai itu tidak berlangsung lama. Di kota ini, ada sekelompok preman yang biasa memalak uang keamanan dari restoran dan warung makan. Restoran Ibu Ratna pun tak luput dari sasaran mereka. Sebagai seorang wanita yang hidup sendiri, ia sering diganggu dan diintimidasi oleh mereka. Belakangan ini, usahanya sudah sulit, dan kini semakin terpuruk karena mereka terus-menerus datang membuat onar. Suatu kali, saat datang, pemimpin preman itu memperhatikan Sari. Kecantikan Sari dengan cepat menarik perhatian mata kotornya. Menyadari hal ini, Ibu Ratna segera waspada. Ia memanggil tukang untuk memperkuat pintu kamar Sari dan berpesan dengan sungguh-sungguh, "Setiap kali mereka datang, kamu harus masuk kamar dan kunci pintunya. Jangan buka pintu tanpa perintah dari saya, mengerti?" Sari mengangguk, hatinya dipenuhi kecemasan yang tak terlukiskan. Malam itu, setelah semua pelanggan pulang, gerombolan itu datang lagi. Suara gaduh di luar pintu membuat suasana di restoran menjadi tegang. Pemimpin preman itu masuk, tangannya memegang tongkat yang ia pukulkan dengan keras ke meja. Suaranya menggeram penuh ancaman, "Nyonya tua, bagaimana? Hari ini sudah siapkan uangnya?" Ibu Ratna berdiri diam. Matanya memancarkan kelelahan tetapi tanpa rasa takut. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang menghadapi mereka. Sementara itu, Sari gemetar di balik pintu kamarnya, tangannya terkepal erat, berdoa agar semuanya cepat berlalu. Ibu Ratna sedikit mengerutkan kening. Matanya menatap lurus ke arah pemimpin preman itu tanpa gentar. Suaranya tegas namun tetap terkendali. "Setiap hari kalian datang mengganggu seperti ini,
bagaimana kami bisa berbisnis? Kalau mau minta uang, setidaknya berilah kami jalan untuk hidup. Pemimpin preman itu tertawa sinis, tawa yang penuh penghinaan. Ia mendekati meja, mengetukkan tongkatnya ke permukaan kayu, lalu menggeram. Jangan banyak bicara, nenek tua. Mana uangnya? Cepat serahkan. Kalau tidak, jangan salahkan aku bertindak kasar. Matanya menjadi buas, seperti binatang yang sedang mengincar mangsa, membuat suasana di restoran semakin mencekam. Ibu Ratna menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang, tetapi tangannya di bawah pakaiannya sudah terkepal erat. Di balik pintu kamar, Sari mendengar setiap ancaman itu dengan jelas. Jantungnya berdebar kencang, berusaha menahan agar tidak gemetar. Ibu Ratna sedikit merendahkan suaranya, tersenyum seolah ingin meredakan situasi. Sabar, sabar mas, semua bisa dibicarakan baik-baik. Begini saja, malam ini tinggallah di sini, minum teh dengan saya dulu. Setelah itu, saya akan berikan uangnya. Sudah malam juga, duduk sebentar minum-minum biar lebih akrab, bagaimana? Pemimpin preman itu mengangkat alis, tampak puas dengan usulan itu. Matanya melirik Ibu Ratna, menangkap sesuatu yang misterius dan menarik. Ia berpikir, tidak ada salahnya tinggal sebentar. Bukankah ini kesempatan bagus untuk mendekati wanita cantik yang ia incar? Ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk pergi, menyisakan dirinya sendiri di dalam restoran. Ketika hanya tinggal mereka berdua, ia bersandar di kursi, menatap Ibu Ratna dengan penuh rasa ingin tahu. Gadis pelayan itu mana? Panggil dia ke sini untuk melayani. Ibu Ratna dengan tenang menyajikan makanan di meja, suaranya datar. Dia ada urusan, izin pulang kampung. Pria itu mendecakkan lidah, tampak kecewa. Sayang sekali, padahal gadis itu cantik. Kapan-kapan, aturlah untukku. Ibu Ratna meliriknya, tanpa menunjukkan rasa takut, menjawab dengan dingin. Dia keponakan saya, sudah punya suami dan anak. Di luar sana banyak wanita, kenapa kamu harus mengincarnya? Hargai saya, biarkan dia bekerja dengan tenang. Pria itu melotot, memukul meja, dan tertawa sinis. Tidak bisa. Siapapun yang sudah masuk ke dalam radarku, tidak akan bisa lolos. Lepaskan bagaimana, gadis itu sangat menarik. Dilayani olehnya semalam saja sudah sangat memuaskan. Lihat saja dia, tidak kalah dengan pramugari-pramugari cantik itu. Ia menjilat bibirnya seperti binatang buas yang lapar, lalu tertawa terbahak-bahak. Ibu Ratna tetap tenang, tetapi matanya yang tajam memancarkan kewaspadaan. Di dalam benaknya, ia sudah memikirkan segala kemungkinan untuk menghadapi preman ini. Setelah beberapa gelas minuman keras, pria itu mulai mabuk dan berjalan terhuyung-huyung. Ia berkata ingin ke kamar kecil. Ibu Ratna sedikit mengerutkan kening, tetapi tetap menunjukkan arah. Jalan lurus saja di lorong itu, kamar kecil ada di ujung sebelah kiri. Pria itu berjalan sempoyongan, tetapi saat mendekati pintu, ia tiba-tiba berbalik menatap Ibu Ratna dengan tatapan mengejek, "Kau mau mengikutiku ke kamar kecil? Pergi sana." Ibu Ratna terpaksa mundur, berdiri di samping, berusaha tetap tenang. Pria itu melambaikan tangannya seolah mengusirnya. Baru setelah Ibu Ratna menghilang di balik dinding putih restoran, ia berbalik dan masuk ke dalam. Beberapa saat berlalu, Ibu Ratna menunggu tetapi pria itu tidak kembali. Perasaan tidak enak mulai muncul di hatinya. Ia mendekati pintu kamar kecil dan memanggil, "Mas, sedang apa di dalam? Kok lama sekali?" Tidak ada jawaban, tidak ada suara sedikit pun. Firasat buruk menyelimutinya, ia segera mendorong pintu dan masuk. Tetapi kamar kecil itu kosong. Dengan panik, ia berlari keluar, matanya menyapu ke segala arah. Tiba-tiba ia mendengar suara gedebuk dari arah lorong, jantungnya berdebar kencang. Ia mengikuti suara itu dan sampai di dekat kamar tidur Sari. Di hadapannya, preman itu sedang memegang palu besar dan memukulkannya dengan keras ke pintu kamar Sari. Pukulan palu yang keras membuat pintu itu seolah akan copot dari engselnya. Ibu Ratna berlari ke arahnya, mencoba menahan tangannya, suaranya gemetar, "Apa yang kamu lakukan? Ini rumahku." Pria itu mendorongnya dengan kasar, melotot dan membentak. "Memangnya kenapa? Siapa di dalam? Kenapa pintunya dikunci dari dalam?" Ibu Ratna berusaha tetap tenang dan menjawab, "Tidak ada siapa-siapa, di rumah ini hanya ada saya."
Pria itu mendengus dingin, menyeringai. Pintunya dikunci dari dalam, kau pikir aku anak kecil yang percaya padamu? Cepat buka pintunya. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Ia mengangkat palu tinggi-tinggi. Matanya penuh kegilaan dan kebencian, siap menghancurkan apapun yang menghalanginya. Kepanikan melanda Ibu Ratna. Tetapi ia tahu jika tidak menghentikannya sekarang, segalanya akan menjadi lebih buruk. Ia berusaha merebut palu itu. Pria itu menjadi sangat marah, berbalik dan meludahi wajah Ibu Ratna, lalu menghantamkan palu itu ke kaki kirinya. Terdengar suara krak yang memekakkan telinga. Ibu Ratna tersungkur ke lantai. Pria itu berbalik lagi, memukulkan palu ke pintu dengan keras. Tiba-tiba terdengar suara erangan, ia pun tersungkur ke lantai tak bergerak, darah menggenang di sekitarnya. Meskipun kakinya patah, Ibu Ratna berhasil bangkit, menggunakan pisau kecil yang selalu ia simpan dan menusukkannya tepat ke jantung preman itu, membuatnya tewas seketika. Ibu Ratna masih berusaha tetap tenang, mengambil ponselnya dan menelepon 110. Setelah itu, ia tiba-tiba ambruk ke lantai, terengah-engah seolah kehabisan tenaga. Di dalam kamar, Sari menempelkan telinganya ke pintu, mencoba mendengarkan setiap gerakan di luar. Tetapi setelah beberapa menit, suara-suara itu lenyap, hanya menyisakan keheningan yang menakutkan. Ia memanggil dengan cemas, suaranya gemetar, "Bibi Ratna, Bibi, apa Bibi di luar sana?" Tidak ada jawaban. Perasaan tidak enak semakin menjadi-jadi. Sari ragu sejenak, lalu memutuskan untuk membuka kunci pintu dan mengintip keluar. Pemandangan di luar membuatnya terpaku. Preman itu tergeletak tak bergerak di genangan darah merah, wajahnya pucat. Di dekatnya, Ibu Ratna terbaring lemas di lantai, satu kakinya berlumuran darah, napasnya lemah, tubuhnya gemetar. Dengan panik, Sari membuka pintu lebar-lebar dan berlari ke arah Ibu Ratna, tangannya gemetar memeluknya, jeritannya memecah keheningan. "Bibi Ratna! Bibi! Ada apa ini?" Ibu Ratna membuka matanya yang lemah, bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Air mata mengalir deras di wajah Sari, ia memeluk Ibu Ratna dengan erat, hatinya dipenuhi ketakutan dan rasa sakit yang tak terlukiskan. Suara sirine polisi terdengar meraung-raung. Beberapa menit kemudian, sekelompok polisi menyerbu masuk ke restoran. Mereka segera menodongkan senjata ke arah Sari dan Ibu Ratna dengan tatapan waspada. Sari yang ketakutan memeluk Ibu Ratna lebih erat, matanya berkaca-kaca menatap para petugas. Ibu Ratna, meskipun terbaring lemah di lantai, masih berusaha berbicara. Suaranya gemetar namun tegas. "Saya yang melakukannya, tidak ada hubungannya dengan gadis ini." Mendengar ucapan Ibu Ratna, para petugas saling berpandangan, lalu perlahan menurunkan senjata mereka dari arah Sari. Namun, mereka tetap harus mengikuti prosedur. Seorang petugas maju dan berkata dengan lembut, "Mbak, kami mohon Anda ikut ke kantor untuk memberikan keterangan. Mohon kerjasamanya." Sari mengangguk, tangannya masih gemetar. Sementara itu, Ibu Ratna diangkat ke atas tandu oleh petugas medis dan dibawa ke rumah sakit untuk pertolongan pertama dan pemasangan gips. Setelah dirawat, ia langsung dipindahkan ke tahanan untuk menunggu hari persidangan. Beberapa hari berikutnya, Sari hidup dalam kecemasan dan trauma. Ia tidak bisa melupakan sosok Ibu Ratna, wanita yang telah melindunginya, kini harus berhadapan dengan hukum. Ketika kasusnya disidangkan, Sari baru berkesempatan bertemu kembali dengan Ibu Ratna. Wanita itu kini terlihat lebih lemah, tetapi tatapannya tetap tajam dan tenang. Sebelum memasuki ruang sidang, ia hanya menatap Sari dan tersenyum tipis, seolah ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sari menangis, hatinya dipenuhi rasa terima kasih pada Ibu Ratna, orang asing yang telah mengorbankan segalanya untuk melindunginya. Meskipun pengacara telah berusaha berargumen bahwa tindakan Ibu Ratna adalah pembelaan diri, pengadilan menolaknya. Mereka berpendapat bahwa penggunaan kekerasan yang berlebihan telah menyebabkan kematian langsung pada korban. Selain itu, fakta bahwa preman tersebut sering mengganggu Ibu Ratna dianggap sebagai motif yang justru memperberat kasusnya. Akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Ibu Ratna atas tuduhan pembunuhan berencana yang mengakibatkan kematian. Pada hari Ibu Ratna dibawa untuk menjalani hukumannya, Sari tak kuasa menahan tangis. Ia terisak-isak,
Hatinya dipenuhi rasa sakit, penyesalan, dan terima kasih yang mendalam. Ibu Ratna bukan hanya penyelamat, tetapi juga seperti seorang ibu yang selalu melindunginya di saat-saat tersulit. Ibu Ratna, meskipun tangannya diborgol, tetap terlihat tenang. Sebelum naik ke mobil tahanan, ia menoleh ke arah Sari, tersenyum tipis. Kamu harus kuat, hiduplah dengan baik, jangan biarkan orang lain menindasmu, mengerti? Sari mengangguk di tengah isak tangisnya, berusaha menahan sedu-sedan saat melihat sosok Ibu Ratna menghilang di balik pintu mobil. Beberapa hari berikutnya, Sari merasa seolah telah kehilangan satu-satunya sandaran di kota asing ini. Tanpa Ibu Ratna, ia merasa seperti anak yatim piatu, tersesat dan sendirian dalam hidup. Namun di saat yang sama, pengorbanan dan kasih sayang Ibu Ratna menjadi sumber kekuatan bagi Sari untuk berjanji pada dirinya sendiri akan hidup dengan baik, agar tidak mengecewakan wanita yang telah memberikan segalanya untuk melindunginya. Meninggalkan pengadilan, Sari berjalan tanpa tujuan. Ia melangkah tanpa arah, tidak tahu harus kemana. Satu-satunya sandarannya di kota ini, Ibu Ratna, kini telah tiada. Ia bagai burung yatim piatu yang tersesat di tengah kerasnya kehidupan. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di depannya. Dua pria berbadan tegap keluar. Mereka membekap mulutnya dan menyeretnya masuk ke dalam mobil. Sari berusaha meronta, tetapi kemudian ia pingsan. Sari terbangun dalam kegelapan. Suasana di sekitarnya begitu sunyi hingga menakutkan, hanya terdengar suara angin yang berdesir melalui celah kecil di atas. Ia sadar dirinya terbaring di atas lantai kayu yang keras, tangan dan kakinya terikat erat dengan tali. Bau apek dan karat menyelinap ke hidungnya, membuatnya mual. Pintu kayu berderit terbuka, cahaya redup masuk bersama bayangan seorang pria jangkung. Wajahnya tersembunyi di balik cahaya, tetapi suaranya yang dalam dan dingin membuat Sari bergidik. Dia sudah sadar. Sari melotot ke arahnya, suaranya bergetar namun penuh amarah. Siapa kalian? Apa mau kalian? Pria itu tertawa sinis, mendekat, dan menunduk sejajar dengan mata Sari. Apa mau kami? Oh, kau akan segera tahu. Selesai berkata, ia berbalik dan keluar. Pintu kembali dibanting. Suara kunci berputar, mengurungnya dalam kegelapan pekat. Sari dimasukkan ke dalam karung hitam dan dibawa pergi. Ketika ia sadar, ia sudah berada di atas sebuah ranjang kecil. Di sampingnya ada seorang gadis lain. Gadis itu bernama Intan. Berbeda dengan Sari, Intan tampak lebih sadar tetapi matanya bengkak. Mungkin karena ia terlalu banyak menangis. Sari bertanya pelan, "Ini di mana?" Intan menatap Sari dengan pandangan kosong. Ia menghela napas. "Kakak tidak tahu, kita dijual ke Taiwan." Sari terkejut. "Apa? Taiwan? Bagaimana bisa?" Intan mengangguk pelan, ia kembali menangis sesenggukan. "Habislah kita, Kak. Kita sudah tidak punya jalan pulang." Sari menatap Intan, matanya memancarkan tekad. "Kita harus keluar dari sini. Meskipun harus mempertaruhkan nyawa, aku tidak bisa mati di sini." Seorang pria berbaju hitam masuk, melemparkan satu set gaun pada Sari, dan berkata, "Ganti, lalu ikut aku." Sari menatap gaun di tangannya dengan pandangan jijik, ia mengangkat kepala menatap pria itu, matanya tegas. "Aku tidak mau." Pria itu menyeringai, suaranya yang melengking membuat Sari bergidik. "Tidak mau? Biar aku bantu." Ia mendekat, tatapannya mengancam. Intan memegang tangan Sari, meremasnya pelan seolah mengingatkannya untuk tetap tenang. Sari menggeretakkan gigi, hatinya penuh amarah, tetapi ia sadar saat ini bukan waktu yang tepat untuk melawan. "Aku akan ganti," ucap Sari dengan gigi terkatup, matanya tak bisa menyembunyikan rasa jijik. Pria itu tertawa sinis. "Tahu diri begitu kan lebih baik. Cepat, jangan buat aku menunggu." Sari mengganti gaunnya dengan perasaan benci. Ketika ia keluar dari kamar, pria itu sudah menunggu, matanya liar. "Ikut aku," perintahnya dengan kasar. Sari mengikutinya, matanya diam-diam mengamati setiap sudut tempat itu. Lorong-lorong panjang, jendela berteralis, dan wajah-wajah putus asa gadis-gadis lain membuat hatinya sesak. Pria itu membawa Sari ke sebuah ruangan besar, di mana lampu remang-remang dan musik keras terdengar. Ia mendorong Sari masuk, tersenyum licik. "Lakukan tugasmu dengan baik. Kalau tidak, kau akan tahu akibatnya, mengerti?" Baru saja Sari masuk ke ruangan, seorang pria berperut buncit langsung menerjangnya.
hendak memeluknya. Sari dengan cepat menghindar dan berlari mengelilingi meja. Pria itu tampak senang, tertawa terbahak-bahak. Mungkin ia mengira sedang bermain kucing-kucingan dengan Sari, sehingga ia semakin bersemangat setiap kali gagal menangkap mangsanya. Sari sangat ketakutan, ia berusaha mati-matian untuk lolos dari tangan kotor pria itu. Setelah beberapa saat, Sari mulai kelelahan, ia tidak secepat saat pertama kali masuk. Pria itu berhasil memeluknya, menciumi pipi dan telinganya, membuat Sari merasa jijik. Ia menekan Sari ke kursi dan mulai berbuat tidak senonoh. Dalam keadaan terjepit, Sari berhasil meraih botol minuman keras impor di atas meja dan menghantamkannya ke kepala botak pria itu. Pria itu menjerit seperti babi disembelih, lalu ambruk ke lantai. Sari baru sadar, menatap pria yang tergeletak di lantai, tangannya gemetar, mulutnya tergagap. Aku sudah membunuh orang?" Saat itu, pria berbaju hitam dari luar juga menerobos masuk. Melihat pria berperut buncit tergeletak di lantai, pecahan botol berserakan, ia berteriak, "Apa yang kau lakukan?" Ia segera memanggil beberapa penjaga lain dan dengan cepat membawa pria yang terluka itu ke rumah sakit. Sementara itu, Sari dipukuli oleh dua pria lain, lalu kedua tangannya dipegang erat dan diseret ke sebuah ruangan gelap. Pintu dibanting tertutup, ia ditinggalkan dalam kegelapan, tanpa makanan, hanya diberi sedikit air untuk bertahan hidup. 2 hari berlalu, tubuh Sari lemas karena sakit dan lapar. Pada hari ketiga, pintu terbuka, seorang wanita berpakaian mencolok dengan riasan tebal masuk. Di tangannya ada sepiring makanan yang beraroma harum, seolah sengaja memancing rasa laparnya. Wanita itu duduk di sampingnya, suaranya terdengar sinis bercampur celaan. "Aku baru pergi beberapa hari, di rumah kau sudah membuat masalah besar seperti ini, benar-benar tidak tahu aturan. Kau tahu tidak siapa tamu VIP yang kau sakiti itu? Apa kau mau membuat seluruh tempat ini tutup?" Sari terbaring tak bergerak. Tidak menjawab. Ia tidak punya tenaga lagi, hanya napasnya yang lemah terdengar di tengah keheningan. Wanita itu mengerutkan kening, lalu merendahkan suaranya menjadi lebih manis. "Kakak mengerti, kamu baru di sini, masih canggung, belum terbiasa, dan belum paham semuanya. Anak buah kakak memang agak kasar karena belum mengatur pekerjaan dengan baik, tapi, ayo, bangunlah, makan sedikit, lalu mandi yang bersih. Setelah itu, kakak akan ajak kamu jalan-jalan, biar kamu lebih kenal dengan tempat ini." Wanita itu berhenti sejenak, tersenyum meyakinkan. "Dulu kakak juga seperti kamu, hanya ingin lari dari tempat ini. Tapi takdir berkata lain, kakak malah berjodoh dengan pekerjaan ini. Sekarang, kakak tidak hanya memimpin tempat ini, tapi juga memberikan pekerjaan untuk ratusan orang. Kamu lihat, untuk bisa sampai seperti sekarang, kakak harus membayar mahal dengan keringat dan air mata." Sari mendelik, "Aku jijik. Mati pun aku tidak akan mau melakukan pekerjaan kotor ini." Wanita itu tetap tenang, mendorong piring makanan ke dekat Sari. Matanya seolah memadukan bujukan dan ancaman. Ia menatap Sari lekat-lekat, seolah ingin membaca setiap pikirannya, lalu perlahan berkata, "Kita bekerja dengan tenaga kita sendiri, bukan mencuri atau merampok, jadi tidak perlu takut. Hanya mereka yang pura-pura suci, tapi sebenarnya licik dan kotor, yang pantas dihina. Pikirkan baik-baik. Hidup dan bekerja, atau memilih mengakhiri hidup di sini, itu pilihanmu." Kakak tidak memaksa. Selesai berkata, wanita itu berdiri. Matanya tetap dingin, namun penuh makna tersembunyi. Ia meninggalkan ruangan, pintu yang berat tertutup rapat, mengurung Sari dalam kegelapan pekat. Cahaya dari luar pun lenyap, mengembalikan keheningan yang menakutkan ke dalam ruangan itu. Sari terbaring di sana, matanya terpaku pada piring makanan yang harum di hadapannya. Rasa lapar yang melilit perutnya membuatnya kesakitan, tetapi hatinya terbelah dua. Bayangan Ibu Ratna muncul di benaknya. Wanita asing yang rela mengorbankan dirinya untuk melindunginya. Sari teringat pada Ibu Ratih dan Bima, orang-orang yang telah menjerumuskannya ke jurang kehidupan. Teringat pada hari-hari di mana ia diinjak-injak tanpa ampun, ia menggeretakkan giginya, air mata mengalir di pipinya, tetapi kemudian, di kedalaman keputusasaan, api semangat mulai menyala di dalam dirinya. "Aku tidak bisa mati seperti ini," bisik Sari, suaranya pelan namun penuh tekad.
Apapun yang terjadi, aku harus hidup. Aku harus kembali untuk membalas budi Bibi Ratna, dan juga Ibu Ratih serta Bima. Mereka harus membayar semua perbuatan mereka. Mata Sari berkilat di dalam kegelapan. Ia mengepalkan tangannya, merasakan tekad yang membara di dalam hatinya. Apapun harganya, ia tidak akan menyerah. Saat ini, ia butuh rencana, butuh menunggu kesempatan untuk lolos dari tempat ini dan memulai perjalanannya kembali ke tanah air. Sari berusaha merangkak ke arah pintu, memukulnya dengan keras. Keluarkan aku, ada orang di sana, keluarkan aku mau hidup. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Wanita tadi masuk, wajahnya berseri-seri. Kamu cerdas. Keputusanmu sangat tepat. Namaku Mamilan. Aku juga orang Indonesia yang datang ke sini. Selamat datang di tempat kami. Selesai berkata, Mamilan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk membantu Sari berdiri dan memerintahkan mereka untuk membawanya kembali ke kamar. Sari kembali ke kamar bersama Intan. Melihat wajah Sari yang tirus, tubuhnya yang kurus dan penuh lebam, Intan merasa iba. Kak Sari, kakak tidak apa-apa? Syukurlah kakak bisa kembali. Kurasa kita tidak bisa melawan, Kak. Lebih baik kita pasrah saja. Sari tidak berkata apa-apa. Ia berjalan ke kamar mandi, menatap dirinya di cermin. Ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Wajahnya tirus dan pucat, bibirnya pucat dan matanya cekung. Baru 3 hari tidak makan, tubuhnya sudah terlihat sangat kurus. Beberapa hari berikutnya, karena kondisi Sari masih lemah, Mamilan belum menyuruhnya melayani tamu. Ia berkata harus menunggu Sari pulih sepenuhnya baru boleh bekerja. Melihat Sari, Mamilan tahu bahwa ia adalah bunga yang indah, tidak kalah dengan model-model terkenal. Jika bertemu dengan pelanggan kaya, Sari bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Selama itu, Sari hanya berdiam diri di kamar, sesekali turun ke dapur untuk mengambil makanan. Kemanapun ia pergi, selalu ada mata yang mengawasinya, seolah takut ia akan melarikan diri. Suatu hari, saat sedang di dapur, Sari tiba-tiba mendengar suara pukulan dan tangisan. Ia segera meletakkan makanannya dan berlari ke arah suara itu. Seorang gadis tergeletak di lantai, seluruh tubuhnya penuh lebam, salah satu kakinya patah. Penjaga itu menunjuk ke arahnya, lalu menyapu pandangannya ke sekeliling, dan mengancam. Siapapun yang berniat kabur, lihat akibatnya. Ingat itu. Selesai berkata, ia memberi isyarat kepada beberapa anak buahnya untuk menyeret gadis itu pergi seperti seonggok kayu, tanpa belas kasihan. Mereka sengaja melakukan itu untuk memberi peringatan kepada gadis-gadis lain agar tidak berpikir untuk kabur, jika tidak, akibatnya sudah jelas. Melihat pemandangan itu, Sari bergidik, ia menghela napas, tidak tahu bagaimana nasibnya kelak. Apakah ia bisa lolos dari sini dan kembali ke tanah air? Namun, di dalam hatinya, semangatnya tetap membara. Selama masih bernapas, masih ada harapan. Setelah istirahat selama seminggu, Mamilan mulai memerintahkan Sari untuk melayani tamu. Ia membawakan banyak gaun seksi dan satu set riasan, menyuruhnya berdandan rapi untuk melayani tamu penting. Malam itu, Sari dan Intan dipanggil ke ruang VIP. Di sana ada 2 kelompok pria dengan pakaian yang sangat kontras, satu kelompok berbaju hitam dan satu lagi berbaju putih. Kedua pemimpin kelompok itu mengenakan topeng. Sari diminta duduk di samping pemimpin berbaju hitam, sementara Intan duduk di samping pemimpin berbaju putih. Tugas mereka hanya menuangkan minuman untuk kedua pemimpin itu. Intan dan Sari adalah 2 gadis baru di tempat itu, belum pernah melayani tamu siapapun, dan dianggap masih perawan, sehingga mereka diprioritaskan untuk melayani tamu penting. Sebelum masuk, Mamilan telah berpesan dengan sangat hati-hati kepada mereka berdua. Ia berulang kali mengingatkan, ingat, harus selalu waspada, jangan sampai ada kesalahan. Hari ini tugas kalian hanya menuangkan minuman untuk tamu, pekerjaan ringan, tidak berat. Jadi kalian harus melakukannya dengan baik. Jika ada kesalahan, tidak hanya kalian yang akan dihukum, seluruh tempat ini juga tidak akan aman. Sari dan Intan membuka botol minuman dan menuangkannya ke dalam gelas kedua tamu itu. Sambil menuang, Sari diam-diam melirik wajah pemimpin berbaju hitam. Ia mengenakan topeng, tetapi Sari merasa postur tubuhnya sangat familiar, seperti seseorang yang pernah ia kenal.
Terlalu asyik memandang, ia tidak sadar gelas yang ia tuang sudah penuh dan meluap ke meja. Sari sedikit panik tetapi tidak berani bersuara. Karena sebelum masuk, Mamilan sudah berpesan untuk hanya menuangkan minuman dan tidak boleh berbicara sepatah kata pun. Pemimpin berbaju putih melotot. Gadismu sepertinya tidak ingin hidup, pemimpin berbaju hitam tertawa. Aku justru melihat niatnya sangat jelas. Gelas yang penuh melambangkan perasaan yang meluap. Bukankah itu artinya transaksi kita hari ini akan berjalan lancar? Sari merasa suara itu sangat familiar, sangat mirip dengan suara seseorang yang siang malam ia rindukan. Mereka berdua tidak berkata apa-apa lagi, hanya saling menatap. Suasana menjadi hening. Beberapa saat kemudian, keduanya menandatangani dokumen yang ada di hadapan mereka. Setelah selesai, mereka mengangkat gelas seolah merayakan keberhasilan transaksi. Transaksi selesai, Intan dibawa oleh kelompok berbaju putih. Sementara Sari dikawal oleh beberapa pria berbaju hitam bersama pemimpin bertopeng itu, ia dibawa ke sebuah villa di pinggir kota. Suasananya tenang. Karena matanya ditutup, ia hanya bisa merasakan hal itu. Ia dibawa masuk ke sebuah kamar, seorang wanita memandikannya hingga bersih, lalu menuntunnya ke atas tempat tidur. Saat itu, penutup matanya dilepas. Di sekelilingnya gelap gulita. Ia mendengar langkah kaki yang sangat pelan mendekat. Sebuah tangan memeluknya erat, napasnya terdengar terengah-engah. Ia merasa didorong berbaring di tempat tidur, pria itu menindihnya. Meskipun berada di tempat asing, ia merasa pria ini sangat familiar. Ia bertanya, "Siapa kau?" Pria itu tidak berkata apa-apa lagi. Hanya tiba-tiba menunduk dan mencium bibir Sari, menghentikan semua kata yang akan ia ucapkan. Keheningan di antara mereka perlahan berganti dengan gelombang emosi yang kuat. Mereka menyatu sepanjang malam, membiarkan naluri memimpin dalam ruang yang dipenuhi napas hangat. Menjelang pagi, Sari kelelahan dan tertidur pulas. Rasa lelah menyebar ke seluruh tubuhnya, mengingatkannya bahwa sudah lebih dari setahun ia tidak pernah sedekat ini dengan seorang pria. Kelelahan bercampur dengan emosi yang kacau membuat tidurnya semakin nyenyak. Saat Sari sadar, ia sudah berada di ranjang kamarnya. Ia bertanya-tanya kapan ia kembali dan siapa pria itu. Di mana dia sekarang? Perasaan nikmat semalam masih membekas di benaknya. Setelah mandi, Sari turun ke dapur untuk mencari makan. Bertemu Mamilan di lorong, wanita itu menyapanya dengan manis seolah sangat memanjakannya. "Oh, kau sudah bangun? Pasti lapar sekali, ya? Kakak sudah suruh Koki menyiapkan makanan khusus untukmu." Sari merasa aneh. Mengapa hari ini Mamilan begitu perhatian padanya? Mamilan tidak mau pergi, ia terus mengikuti Sari dan berkata, "Mulai sekarang, kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja sama kakak, jangan sungkan." Sari menatap Mamilan dan bertanya, "Kak, kenapa sikap kakak hari ini aneh sekali?" Mamilan tersenyum licik. "Tidak ada yang aneh. Mulai sekarang, kamu hanya akan melayani tamu VIP, tidak perlu melayani yang lain." "Nasibmu benar-benar baik, Sari." Takut Sari akan bertanya lebih jauh, Mamilan bergegas pergi, meninggalkan Sari dengan perasaan campur aduk. Meskipun bingung dengan sikap dan kata-kata Mamilan, Sari merasa sedikit lega. Meskipun dipaksa menjadi pelacur, hanya melayani satu tamu adalah keberuntungan yang langka baginya. Sari berkata pada dirinya sendiri, jika ini takdirnya, setidaknya ini lebih ringan dari yang ia bayangkan. Tamu yang harus dilayani Sari meninggalkan kesan yang tak terlukiskan. Di balik penutup mata, gestur dan ucapan pria itu terkadang membuat hatinya berdebar. Malam-malam berikutnya, semuanya terulang persis sama. Matanya ditutup, ia dibawa bertemu dengan tamu itu, dan setelah selesai, ia dikembalikan ke kamarnya yang sempit. Rangkaian hari itu berlangsung lebih dari sebulan, seperti sebuah siklus tanpa akhir. Memasuki bulan kedua, segalanya tiba-tiba berubah. Suatu pagi, Mamilan muncul di hadapan Sari. Tangannya memegang setumpuk dokumen dan sebuah tiket pesawat. Meletakkan semuanya di atas meja, ia menatap Sari dengan pandangan campur aduk antara penyesalan dan ketidakrelaan. "Ini semua dokumen identitas dan tiket pesawat pulangmu," katanya. Suaranya berusaha tenang tetapi tidak bisa menyembunyikan kepahitan. "Mungkin di kehidupan sebelumnya kau adalah seorang dewi penolong, makanya di kehidupan ini nasibmu begitu baik." Sari tertegun, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar.
Ia menatap tiket pesawat dan dokumen di hadapannya, hatinya dipenuhi haru. Mamilan menghela napas, matanya terpaku pada Sari, seolah ingin merekam gambarnya. Sejak kau datang ke sini, kakak menaruh banyak harapan padamu. Dengan kecantikanmu, kakak yakin kau akan menjadi primadona di tempat ini, menghasilkan keuntungan besar. Tapi segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Bos geng hitam telah melirikmu dan memutuskan untuk memeliharamu. Ia bahkan menebusmu dari sini. Berhenti sejenak, Mamilan tersenyum sedih. Meskipun berat, kakak tidak berani menentangnya. Mulai sekarang, kau bukan lagi milik tempat ini. Pergilah dan hiduplah dengan baik. Sari menatap Mamilan, hatinya dipenuhi perasaan yang tak terlukiskan. Meskipun ia tahu kata-kata itu tidak sepenuhnya tulus, ia tetap tak kuasa menahan air mata. Ia pernah berpikir tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini, tetapi kini jalan pulang tiba-tiba terbuka di hadapannya. Intan. Saat mendengar Sari akan pulang, menangis terseduh-seduh. Ia menitip pesan pada Sari untuk memberitahu keluarganya bahwa ia sedang bekerja di Taiwan agar mereka tidak khawatir. Ia takut kepergiannya membuat keluarganya cemas, tetapi juga tidak berani memberitahu mereka bahwa ia dijual ke sini. Profesi ini usianya tidak lama. Ia berharap suatu hari nanti bisa seberuntung Sari, atau ketika kecantikannya memudar, ia akan dilepaskan dan bisa kembali ke tanah air. Sari berpamitan dengan Intan dengan hati yang berat. Ia ingin membantu Intan keluar dari sini, tetapi ia tidak punya cara. Ia hanya bisa berdoa agar Intan seberuntung dirinya. Tiba di bandara setelah kembali ke tanah air, tempat pertama yang ingin Sari datangi adalah penjara tempat Ibu Ratna ditahan. Namun, saat ia tiba, ia mendengar kabar yang mengejutkan, Ibu Ratna telah meninggal karena kanker di dalam penjara. Menurut cerita petugas, sebelum ditangkap, Ibu Ratna sudah tahu ia menderita kanker stadium akhir yang sudah menyebar. Tidak lama setelah masuk penjara, penyakitnya kambuh dan ia meninggal dunia. Mendengar berita itu, Sari seolah tersambar petir. Kakinya lemas dan ia terduduk di depan pintu sel, hatinya hancur. Setiap kata petugas itu bagai palu yang menghantam kepalanya. Sari menunduk, bahunya bergetar. Bayangan Ibu Ratna tiba-tiba muncul di benaknya, begitu jelas hingga terasa menyakitkan. Ia teringat tatapan tegar wanita itu, senyum lembutnya, dan pesan terakhirnya, kamu harus kuat, hiduplah dengan baik, jangan biarkan orang lain menindasmu. Suara petugas menyadarkannya dari lamunan. Mbak tidak apa-apa. Sari mengangkat kepala, matanya merah, suaranya serak. Apakah beliau meninggalkan sesuatu? Petugas itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia memberikan Sari sebuah kotak kayu kecil yang sudah usang tetapi terawat baik. Ini satu-satunya barang yang beliau tinggalkan. Beliau berpesan, jika ada yang mencarinya, berikan ini padanya. Sari dengan gemetar menerima kotak itu, tangannya terasa dingin. Membuka kotak itu, ia menemukan sepucuk surat dan sebuah kalung perak tua. Tulisan di surat itu bergetar, tetapi setiap kata-katanya penuh dengan kasih sayang dan kekhawatiran. Sari tersayang, saat kau membaca surat ini, mungkin Bibi sudah tiada. Jangan menangis, jangan sedih. Bibi telah menjalani hidup yang tidak panjang, tetapi cukup berarti. Terutama karena Bibi bisa bertemu denganmu. Kau adalah secercah cahaya langka dalam hidup Bibi, motivasi yang membantu Bibi melewati semua kesulitan. Hiduplah dengan baik, ya, nak. Teruslah melangkah dengan lebih kuat, lebih tegar, dan jangan pernah menyerah pada harapan. Bibi yakin kau bisa melakukannya. Dengan cinta, Bibi Ratna. Sari menangis terseduh-seduh, air matanya tak henti-hentinya mengalir. Ia memeluk surat itu erat-erat, seolah ingin memeluk cinta terakhir yang diberikan Ibu Ratna padanya. Berdiri di depan makam Bibi Ratna, Sari berjanji pada dirinya sendiri, Bibi, aku janji akan hidup dengan baik, aku tidak akan mengecewakanmu. Meninggalkan pemakaman. Sari berjalan dalam diam, hatinya berat dengan perasaan campur aduk. Ia berjalan kaki ke halte bus terdekat, setiap langkahnya terasa berat seolah memikul beban hidupnya. Tiba-tiba ia merasa pusing. Pandangannya kabur, dan serangan pusing yang hebat melandanya. Sebelum ia sempat sadar, tubuhnya lemas dan ia ambruk di tengah jalan. Terdengar suara rem mobil yang memekakkan telinga, disusul oleh teriakan panik. Sebuah mobil berhenti mendadak, hanya beberapa senti darinya.
Sopir dan orang-orang di sekitarnya bergegas mendatanginya, mencoba membangunkannya. "Mbak, bangun, Mbak." Tetapi semua itu hanya terdengar samar-samar di telinga Sari. Sebelum ia benar-benar pingsan, segalanya di sekelilingnya menjadi kabur dan kemudian lenyap. Sari perlahan membuka mata. Cahaya putih dari langit-langit rumah sakit membuatnya sedikit menyipitkan mata. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, tetapi ia bisa mengenali bahwa ia sedang berbaring di tempat tidur rumah sakit yang bersih. Sebuah suara nama seana, dan hangat terdengar na-anana, dasanahunahamanana ana-ana. Ia menoleh dan melihat seorang pria asing menunduk di dekat wajahnya, matanya tampak cemas, tetapi juga ada sedikit kelegaan. "Anda sudah sadar?" Saya hampir jantungan. Nyaris saja. Pria itu berhenti, menarik napas dalam-dalam seolah untuk menenangkan diri. "Nyaris saja Anda celaka. Kalau saya tidak mengerem tepat waktu, entah apa yang akan terjadi." Sari mencoba membuka mulut, tetapi suaranya serak dan lemah. "Siapa Anda?" "Saya." "Saya di mana?" Pria itu buru-buru mengangkat tangannya, memberi isyarat. "Tenang, jangan banyak bicara dulu. Saya sopir mobil yang hampir menabrak Anda tadi. Untung saya bereaksi cepat dan membawa Anda ke sini tepat waktu. Dokter bilang Anda hanya pingsan karena kelelahan dan hipoglikemia, tidak ada yang serius. Bayi dalam kandungan Anda juga aman." Sari merasa lega, matanya terpejam seolah ingin tidur lagi. Tetapi kemudian ia membuka matanya lagi, menatap pria itu, dan berkata pelan, "Apa yang Anda katakan, bayi? Bayi apa?" Pria itu tersenyum tipis, matanya tulus. "Anda tidak tahu kalau Anda sedang hamil?" Mata Sari berkaca-kaca, jantungnya berdebar kencang, tetapi juga terasa berat. "Ia hamil?" Sesosok makhluk kecil sedang tumbuh di dalam tubuhnya, tetapi ia bahkan tidak tahu seperti apa wajah ayahnya. Kenangan samar tentang pria yang telah membuatnya berdebar, tentang malam-malam dengan mata tertutup dan keheningan, tiba-tiba menyerbu benaknya seperti badai emosi. Ia meletakkan tangannya di atas perutnya. Di sana kini ada kehidupan, tetapi juga kesedihan yang tak terbatas. Ia memikirkan masa depan, tentang anak yang akan tumbuh tanpa mengetahui siapa ayahnya. Kekosongan di hatinya semakin dalam oleh pertanyaan tanpa jawaban. Sari menghela napas, matanya menatap jauh. Ia tahu anak ini akan mengubah seluruh hidupnya, tetapi apakah ini akan menjadi harapan untuknya melangkah maju, atau beban yang harus ia pikul? Hatinya dipenuhi konflik, tetapi di lubuk hatinya, api cinta mulai menyala. Pria itu bertanya dengan penasaran, "Apakah Anda punya keluarga?" "Biar saya panggil mereka untuk menjemput." Sari menunduk, matanya penuh dengan kekhawatiran dan rasa sakit yang tak bisa ia bagikan. Ia menghela napas, suaranya tercekat namun jujur. "Saya tidak punya siapa-siapa. Saya diculik dan dijual ke Taiwan. Beruntung saya bertemu orang baik yang menebus saya. Tapi setelah kembali, saya tidak tahu harus kemana. Saya tidak berani pulang, takut membuat orang tua saya semakin khawatir. Dan tentang anak ini, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Di kampung saya, orang sangat menjaga nama baik." Pria itu terdiam, alisnya berkerut seolah sedang memikirkan sesuatu. Matanya menunjukkan simpati. Setelah beberapa saat, ia dengan lembut menawarkan, "Saya mengerti keadaan Anda. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah saya. Saya sedang butuh seseorang untuk mengurus rumah dan memasak. Saya tinggal bersama kakak laki-laki saya, tetapi ia jarang di rumah. Pekerjaannya sederhana, dan Anda bisa tinggal di sana dengan tenang." Sari mengangkat kepala, matanya terbelalak menatapnya. Tawaran pria itu datang tak terduga, seperti pelampung di tengah air dingin. Ia tidak punya tempat tujuan, tidak ada yang bisa diandalkan. Dan kini, sebuah kesempatan kecil terbuka. Ia ragu sejenak, tetapi ketulusan di mata pria itu membuatnya merasa aman. Ia mengangguk pelan, suaranya bergetar, "Jika Anda tidak keberatan, saya setuju." Pria itu tersenyum tipis dan mengangguk. "Baiklah. Tenang saja. Saya akan urus semuanya. Mulai sekarang, anggap saja rumah saya sebagai tempat Anda bisa memulai kembali." Sari menunduk mengucapkan terima kasih, hatinya terasa sedikit hangat setelah hari-hari yang dingin dan gelap.
Ia tahu ini bisa menjadi awal yang baru. Meskipun sulit, setidaknya ia tidak lagi berjalan sendirian. Tinggal di rumah pria itu, Sari mengetahui bahwa namanya adalah Budi. Ia seorang pengacara. Budi adalah pengacara yang sangat hebat dan memiliki reputasi baik. Dari ceritanya, Sari tahu bahwa Budi juga seorang anak yatim piatu. Ia diadopsi oleh ayah angkatnya bersama seorang kakak laki-laki dari panti asuhan. Kakaknya adalah seorang dokter, tetapi setelah ayah angkat mereka meninggal mendadak, kakaknya terpaksa berhenti dari profesi dokter untuk melanjutkan bisnis ayah angkat mereka yang terbengkalai. Suatu hari, Budi meminta Sari untuk mengantarkan sebuah berkas ke kantornya. Begitu melangkah masuk ke lobi, ia berpapasan dengan Ibu Ratih, musuh bebuyutannya. Sari mencengkeram berkas di tangannya erat-erat, berusaha tetap tenang. Ibu Ratih tampak terkejut, sedikit cemas saat melihat Sari, tetapi ia dengan cepat kembali ke sikap angkuhnya yang biasa. Matanya melirik ke perut buncit Sari, bibirnya menyeringai penuh sindiran. Dunia ini memang sempit. Kau kabur dari rumah sakit jiwa, kukira sudah mati di sudut mana, ternyata malah dihamili pria lain. Memalukan sekali, bukan? Suaranya yang melengking bergema di lobi yang besar, sengaja mempermalukan Sari di depan orang-orang yang lalu lalang. Tetapi Sari bukan lagi gadis lemah yang dulu. Pahit getir kehidupan telah mengajarinya untuk menjadi kuat, terutama di hadapan Ibu Ratih. Ia tersenyum tipis, matanya tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Berkat Anda jugalah saya bisa menjadi seperti sekarang. Kalau bukan karena trik-trik kotor Anda, mungkin saya masih bodoh dan menerima ketidakadilan di rumah itu. Ucapan Sari bagai pisau yang menusuk langsung ke harga diri Ibu Ratih. Wanita itu sedikit terdiam, tetapi segera kembali ke wajah sinisnya. Ia melangkah lebih dekat, merendahkan suaranya. Kau pikir kau bisa bicara sembarangan? Hah? Kau tidak tahu sedang berada di mana? Ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Sari tidak mundur, matanya memancarkan tekad. Tentu, saya tahu di mana saya berada. Saya berada di dalam kehidupan saya sendiri, tidak lagi bisa dikendalikan oleh Anda atau siapapun. Mata Ibu Ratih berkilat penuh dendam, seolah mencari kesempatan untuk membalas. Sari tertegun menatap Ibu Ratih saat pintu kantor pengacara terbuka dan Budi keluar. Senyum lembut, Budi saat melihatnya bagai angin yang menyejukkan suasana tegang. Kau sudah datang. Kenapa tidak masuk? Berdiri di sini untuk apa? Tanya Budi. Suaranya manis dan penuh perhatian. Ibu Ratih tampak terkejut, matanya beralih dari Budi ke Sari. Ia berusaha tetap tenang tetapi tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Pengacara Budi, ini. Budi menoleh ke arah Ibu Ratih. Lalu tatapannya yang lembut beralih ke Sari. Ia menjawab pelan, suaranya lembut namun tegas. Ini istri saya. Apakah Anda mengenalnya? Ucapan itu bagai petir di siang bolong bagi Ibu Ratih. Ia terdiam membeku, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Sejak kapan Sari menjadi istri pengacara Budi? Pikirnya, matanya menunjukkan kebingungan. Ibu Ratih berusaha menenangkan diri, tetapi pikirannya kacau balau. Suaminya, Pak Hartono, saat ini sedang terjerat kasus penyelundupan dan penggelapan pajak. Ia telah mencoba segala cara untuk meminta Budi menjadi pengacaranya, tetapi Budi belum setuju. Dan kini, Sari adalah istrinya, orang yang pernah ia injak-injak dan siksa tanpa ampun. Ibu Ratih sadar bahwa kesempatan suaminya hampir nol. Namun, Ibu Ratih bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk mengubah taktik. Mengetahui bahwa konfrontasi langsung dengan Sari hanya akan memperburuk keadaan, ia mencari cara untuk menemuinya secara pribadi. Menunggu Sari keluar dari kantor pengacara, Ibu Ratih sengaja mencegatnya, dan berusaha menunjukkan penyesalan, suaranya penuh permohonan. Sari, Ibu tahu Ibu salah. Dulu Ibu telah memperlakukanmu dengan tidak baik. Ibu benar-benar menyesal. Mohon maafkan Ibu. Ibu mohon padamu, demi kemanusiaan, tolonglah ayah mertuamu. Bicaralah pada Budi agar mau menerima kasus ini. Jika Budi setuju, suamiku akan punya kesempatan untuk mendapat keringanan hukuman. Sari terdiam, matanya yang dingin menatap Ibu Ratih.
Tahun-tahun penuh penderitaan dan penghinaan yang telah ditimbulkan oleh wanita itu kembali terbayang seperti film yang diputar ulang. Tetapi kini, Sari bukan lagi gadis lemah yang dulu. Anda pikir saya akan dengan mudah memaafkan dan membantu Anda? Balas Sari dengan dingin. Dulu saya sangat lemah, tetapi Andalah yang mengajari saya bahwa kelemahan hanya akan membuat diri sendiri diinjak-injak. Meskipun menangis terseduh-seduh, melihat Sari tidak goyah, Ibu Ratih perlahan menunjukkan sifat aslinya. Tak kuasa menahan amarah, ia tiba-tiba mendorong Sari dengan keras saat Sari berbalik untuk pergi. Sari tidak sempat bereaksi, ia kehilangan keseimbangan dan jatuh terjerembab ke lantai. Terdengar jeritan saat perutnya membentur lantai, rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Sari memegangi perutnya, wajahnya pucat, suaranya lirih. "Anakku, tolong anakku." Ibu Ratih tertegun, tangannya gemetar, matanya panik. Tetapi bukannya menolong, ia berbalik dan lari dari tempat kejadian, meninggalkan Sari dalam kesakitan dan keputusasaan. Beberapa saat kemudian, Budi dan orang-orang di kantor berlari keluar. Melihat Sari terbaring meringkuk di lantai, Budi panik dan menggendongnya, berteriak, "Panggil ambulans." Cepat. Saat ambulans melaju, Budi menggenggam tangan Sari erat-erat, suaranya tercekat. "Bertahanlah, jangan menyerah. Kau harus menunggu dia kembali, ya." Meskipun rasa sakit membuat kesadaran Sari memudar, ia masih bisa merasakan kekhawatiran Budi, dan kata-katanya yang agak aneh. Ketika Sari sadar, di sekelilingnya serba putih. Suara mesin berbunyi bip-bip teratur, suara langkah kaki, dan cahaya terang dari langit-langit rumah sakit membuatnya harus sedikit menyipitkan mata, kepalanya pusing, tubuhnya lemas. Sebelum ia sempat menyadari apa yang terjadi, ia kembali pingsan. Entah berapa lama berlalu, Sari perlahan membuka matanya lagi. Rasa hangat di tangannya membuatnya terkejut. Sebuah tangan sedang menggenggam tangannya erat-erat, dan pria di sampingnya menundukkan kepala seolah sudah lama berada di sana. Sari bergerak sedikit, membuat pria itu mengangkat kepala. Matanya penuh kekhawatiran bercampur kelegaan. "Kau sudah sadar," suaranya dalam dan hangat, tetapi terdengar lelah. Sari masih lemah, pandangannya kabur, membuatnya belum bisa mengenali siapa yang ada di hadapannya. Tetapi suara ini terdengar sangat familiar. Ia mencoba memfokuskan pandangannya dan seketika terkejut melihat siapa yang ada di hadapannya. "Dokter Ardi? Ini Anda? Apa aku sedang bermimpi?" Ardi menggenggam tangannya lebih erat, suaranya bergetar tetapi ia berusaha tetap tenang. "Kau tidak bermimpi, ini aku. Maafkan aku datang terlambat. Kau sudah sangat menderita." Sari menatapnya, emosi membanjirinya seperti ombak besar. Ia berbisik, suaranya penuh keheranan, "Bagaimana Anda tahu aku di sini?" Tiba-tiba, ketakutan lain muncul. Ia tanpa sadar menunduk melihat perutnya. "Anakku, bagaimana anakku?" Ardi menggenggam tangannya erat, matanya berkaca-kaca. "Anak kita selamat. Kau melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Meskipun lahir prematur, ia sekarang berada di inkubator dan kondisinya sehat. Tenang saja." Air mata perlahan menetes di pipi Sari. Ia menghela napas lega, hatinya dipenuhi kebahagiaan sekaligus rasa sakit. Nyaris saja ia tidak bisa melihat wajah anaknya. Tetapi teringat apa yang telah terjadi, mata Sari menjadi tajam, suaranya penuh amarah. "Lagi-lagi wanita itu. Aku tidak akan pernah memaafkannya." Ardi menyadari emosi Sari, ia segera menunduk untuk menenangkannya, suaranya lembut. "Sudah, jangan banyak berpikir. Yang terpenting sekarang adalah kau harus pulih untuk merawat anak kita. Urusan lain, biar aku yang urus." Sari membelalakan matanya menatap Ardi, bingung. "Anak kita? Apa maksudmu?" Ardi menggaruk kepalanya, tampak malu-malu. "Ya, benar, anak kita." Senyum canggung namun penuh kebahagiaan di wajah Ardi membuat Sari tertegun. Ia tiba-tiba sadar bahwa semua perasaannya selama ini tentang pria misterius itu adalah kenyataan. Pria itu dan Ardi adalah orang yang sama. Tak kuasa menahan emosi, Sari memeluk Ardi, air mata mengalir di pipinya. "Dokter Ardi, apa aku sedang bermimpi?" Ardi mengelus rambutnya dengan lembut, berbisik, "Ini nyata Sari. Maafkan aku tidak memberitahumu lebih awal, membuatmu harus menanggung semuanya sendirian. Mulai sekarang,
Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Aku janji. Keduanya berpelukan erat, merasakan detak jantung satu sama lain. Setelah melalui begitu banyak kesulitan dan perpisahan, kini mereka benar-benar telah kembali bersama di tempat di mana mereka seharusnya berada. Berkat bantuan budi yang tulus, Sari memutuskan untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Ibu Ratih dengan bukti dan saksi yang lengkap. Semua perbuatannya, mulai dari penganiayaan terhadap Sari saat hamil hingga pembunuhan Dewi, asisten rumah tangga yang malang, semuanya terungkap di pengadilan. Dalam persidangan, Budi, dengan kepiawaiannya sebagai pengacara, menyampaikan argumen yang tajam dan tidak memberikan celah sedikit pun untuk pembelaan. Di hadapan bukti yang tak terbantahkan dan tuntutan yang kuat dari Budi, Ibu Ratih dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Wajahnya pucat pasi saat mendengar putusan, tetapi tak ada lagi yang merasa kasihan padanya. Kejahatan yang telah ia lakukan akhirnya harus dibayar. Tak lama kemudian, Pak Hartono, suami Ibu Ratih, juga divonis bersalah atas kasus korupsi dan penyuapan. Aset keluarga mereka disita, dan reputasi yang pernah mereka banggakan hancur menjadi debu. Sementara itu, Bima, mantan suami Sari yang tidak setia, setelah berbulan-bulan tenggelam dalam foya-foya dan pergaulan bebas, akhirnya harus menanggung akibatnya dengan menderita penyakit mematikan yang tak ada obatnya. Seluruh keluarga mantan suami Sari, orang-orang yang telah menjerumuskannya ke dalam neraka dunia, semuanya harus menerima akhir yang setimpal dengan dosa-dosa mereka. Menghadapi kehancuran mereka, Sari tidak merasa puas, melainkan hatinya terasa lega. Akhirnya, ia bisa menutup masa lalu yang kelam dan melangkah maju. Bagi Sari, ia memulai babak baru dalam hidupnya. Bersama Ardi dan putra mereka, mereka membangun sebuah keluarga yang penuh cinta dan kebahagiaan. Ardi, pria yang selalu diam-diam mengawasi dan melindunginya, kini menjadi sandaran yang kokoh, menemaninya melewati segala kesulitan. Di bawah atap rumah kecil mereka, Sari merasa damai setiap kali melihat putranya tumbuh besar dan merasakan cinta yang mendalam dari Ardi. Kenangan pahit kini hanya menjadi pelajaran baginya untuk lebih menghargai masa kini. Suatu sore yang tenang, saat duduk di teras rumah memandangi Ardi bermain dengan putra mereka, Sari tersenyum tipis. Hatinya terasa hangat dan damai, lebih dari sebelumnya. Ia tahu bahwa setelah semua yang terjadi, kebahagiaan akhirnya benar-benar tersenyum padanya. Hidup, meskipun penuh dengan kesulitan dan ketidakadilan, selama kita tidak menyerah, cahaya kebahagiaan pasti akan menerangi jalan di depan. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini di saluran kami. Jika Anda merasa cerita ini menarik dan bermakna, silakan tekan tombol suka dan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.